Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namanya Maya. Ia duduk di emperan rumah kontrakannya, mengipasi wajah dengan tangan. Hawa siang itu panas, gerah, dan membuat nafas terasa berat. Perutnya yang membuncit 7 bulan, membuat gerak sedikit saja jadi perjuangan. Tapi bukan panas yang membuat Maya tak betah di rumah. Sudah hampir 2 minggu, suaminya pulang larut malam. Kadang tak pulang sama sekali. Dalihnya selalu sama, dagangannya belum habis, harus putar keliling sampai laku. Maya, walau tahu ada yang janggal, tetap diam. Mungkin karena masih berharap suaminya akan kembali seperti dulu. Lelaki yang cerewet soal bumbu bakso, yang bangun subuh hanya untuk bantu Maya cuci piring. Sore itu Maya melihat gerobak Anto baru lewat depan gang sekitar jam 4 sore. Terlalu cepat untuk ukuran pedagang bakso keliling yang biasa pulang jam 9 malam. Ia merasa aneh tapi tidak langsung menegur. Anto hanya melempar lirikan sekilas, tanpa senyum, tanpa sapaan. Seolah Maya tak lebih dari tiang listrik di pinggir jalan. Ketika malam tiba, Maya memberanikan diri, membuka ponsel bututnya. Ia mencari tahu lewat tetangga, juga dari grup WA kampung, yang kadang isinya lebih cepat daripada berita TV nasional. Di sana ia membaca komentar Ibu Sulastri, pemilik warung kopi dekat pos ronda. Baksonya Mas Anto makin enak ya. Apalagi sekarang sering mangkal di Gang Dahlia. Ada yang jaga, si janda ayu, itu loh Leni, pantesan cepet laku. Maya menatap layar ponselnya lama sekali. Mata perih, tapi bukan karena layar terlalu terang. Ia tahu siapa Leni, janda anak satu yang tinggal di kampung sebelah. Sudah beberapa bulan ini memang sering jadi bahan omongan karena gayanya yang genit dan suka menggoda lelaki yang sudah beristri. Maya selalu menganggap itu cuma gosip kampung. Tapi sekarang setelah membaca komentar itu, hatinya mulai mengerti arah sebenarnya dari semua keanehan. Malam itu Darto pulang lewat tengah malam. Baju sudah diganti, wangi. Tubuhnya bukan aroma keringat penjual bakso keliling, tapi parfum wanita murah yang biasa dijual di toko kosmetik. Maya tidak bilang apa-apa, ia hanya menatap piring bekas makan yang ditinggalkan suaminya begitu saja. Tidak habis, padahal Maya masak sup tulang yang biasanya disukai Anto. Besoknya Maya memutuskan mengikuti gerobak Anto dari kejauhan. Ia pinjam motor milik adik iparnya, pura-pura bilang mau kontrol kandungan di puskesmas. Dari tikungan ke tikungan, ia melihat Anto berhenti di depan rumah kecil dengan pagar putih. Seorang wanita muda keluar membawakan botol air minum. Anto duduk di kursi plastik, makan siang seperti raja. Wanita itu Leni, tersenyum lebar, menyeka keringat di dahi Anto dengan tisu. Mereka tertawa dekat sekali, terlalu dekat. Maya pulang dengan tangan gemetar, memegang stang motor. Tangisannya pecah di jalan, tanpa suara. Hanya mata yang terus basah, hingga masker lusuhnya basah. Hatinya remuk. Ia bukan takut kehilangan Anto, bukan. Tapi ia takut harus membesarkan anaknya sendirian. Ia tak bekerja, tak punya keluarga dekat, dan semua tabungan sudah habis buat kehamilan.
Anto adalah satu-satunya tumpuan hidupnya. Setibanya di rumah, Maya merasa ada yang salah dengan perutnya. Rasa nyeri datang tiba-tiba, menusuk dari bawah perut sampai ke pinggang. Ia pikir cuma kontraksi biasa, karena sejak pagi memang sering kencang. Tapi ini berbeda, ada cairan hangat mengalir di kakinya. Ketika ia melihat darah, bukan air ketuban. Darah gelap, deras, dan membuat lantai seperti habis dipakai menyembelih hewan. Tetangga sebelah membantu membawanya ke puskesmas. Maya setengah sadar. Di sepanjang perjalanan, bayi dalam kandungannya tak bergerak, tak ada denyut. Dokter bilang janin tak bisa diselamatkan, keguguran. Ketika sadar sepenuhnya, Maya sudah terbaring di ranjang besi puskesmas. Udara di ruangan itu dingin, tapi tubuhnya panas. Ia tidak menangis, hanya menatap langit-langit dengan mata kosong. Bayi itu adalah satu-satunya alasan ia masih kuat berdiri sekarang. Bahkan ia pun telah diambil darinya. Anto datang esok harinya, mukanya seperti orang bingung. Ia duduk di kursi dekat ranjang, mengelus tangan Maya sebentar, lalu pergi keluar. Katanya mau cari makan. Ia tak kembali sampai sore. Tak ada air mata, tak ada penyesalan. Maya tahu Anto tak peduli lagi. Mungkin memang sudah lama tidak peduli. Dan dari sanalah benih keputusasaan mulai tumbuh, menjadi sesuatu yang lebih gelap. Maya tidak ingin menangis. Ia tidak ingin menangis lagi, tidak ingin berharap lagi. Yang ia inginkan hanya satu, membuat orang yang merenggut kebahagiaannya merasa sakit yang sama. Bahkan kalau bisa lebih. Karena bagi Maya, keadilan kadang tak datang dari Tuhan, tapi dari tangan orang yang sudah kehilangan segalanya. 2 hari setelah keluar dari puskesmas, Maya hanya berbaring di kasur. Lampu kamar jarang dinyalakan, tirai jendela tak pernah dibuka. Udara di dalam pengap, tapi dia tetap memilih bersembunyi di balik gelap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya nafas pelan dan pandangan kosong ke arah langit-langit. Sesekali ia membuka mata, lalu menutupnya lagi, tanpa tahu apakah itu pagi atau malam. Tak ada lagi yang ditunggu. Bekas darah masih menempel samar di lantai dekat ranjang. Tetangga sudah menawarkan bantuan membersihkannya, tapi Maya menolak. Bukan karena malas, ia hanya merasa tidak perlu. Baginya semua hal di rumah ini tidak penting lagi. Dapur, pakaian, cucian, bahkan dirinya sendiri. Ia tidak mandi sejak pulang. Tak juga menyisir rambutnya, tak menyentuh cermin. Anto tidak banyak bicara. Ia keluar pagi-pagi sekali, pulang tengah malam. Kadang tidak pulang. Seolah yang terjadi beberapa hari lalu hanya insiden biasa, seperti keran bocor atau kabel rusak. Saat Maya sempat bertanya tentang Leni, Anto hanya mengangkat bahu. Biasa aja, teman ngobrol, katanya sambil memotong cabai di dapur. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada niat menjelaskan lebih jauh. Maya hanya diam. Ia tahu itu bukan lagi kebohongan, tapi pengakuan. Anto tak mau menyudahi hubungan dengan janda itu. Bahkan mungkin tak menganggap hubungannya dengan Maya sebagai sesuatu yang perlu diperjuangkan. Semua itu membuatnya makin yakin bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan, tapi bukan lewat bicara, bukan lewat tangisan. Malam hari ketiga, Maya duduk sendirian di teras. Gerimis turun perlahan. Suara katak dari sawah belakang menyatu dengan detak jarum jam. Ia menatap jauh ke depan, tapi pikirannya melayang ke belakang. Ia teringat masa awal pernikahannya dengan Anto. Bagaimana mereka dulu tinggal di kamar kos kecil, berbagi mie instan, menabung sedikit demi sedikit demi membeli gerobak bakso. Saat itu mereka saling percaya, saling menjaga.
Tapi semua itu kini hancur, seperti kaca jatuh ke lantai. Pecahannya tajam, menyakitkan, dan mustahil disusun kembali. Ia meraba perutnya yang rata, lalu menunduk pelan. Tangannya gemetar. Rasanya seperti tubuhnya kehilangan makna. Bayi yang setiap malam ia ajak bicara, yang setiap pagi ia elus penuh harap, kini lenyap. Maya tidak hanya kehilangan anaknya, tapi juga harapannya. Ketika tetangganya datang membawa nasi bungkus, Maya menolak. Ia tidak lapar. Ia tidak ingin bicara. Ia hanya ingin duduk meresapi rasa sakit yang menusuk, tapi tidak bisa ditunjukkan pada siapapun. Orang-orang bisa melihat luka di kulit, tapi tak ada yang bisa melihat luka yang mengendap di hati. Apalagi kalau luka itu dibuat oleh orang yang seharusnya jadi pelindung. Hari keempat, Maya bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke dapur, membuka rak, mengambil secari kertas dan pena. Ia menulis satu nama, besar-besar. Leni. Di bawahnya, ia coret berulang-ulang. Coretan itu seperti pelampiasan, amarah yang tak bisa diteriakkan. Di sekeliling tulisan itu, ia membuat lingkaran tanda panah. Hingga akhirnya kertas itu penuh. Setelahnya ia membakarnya di atas piring kaleng bekas. Api kecil menyala, kertas berubah jadi abu. Maya menatapnya lekat-lekat, lalu meniup sisa abu yang belum habis. Satu-satunya cara. Gumamnya pelan. Maya ingat, dulu waktu kecil ibunya pernah membawa dia ke dukun untuk mengobati kakaknya yang kesurupan. Maya tidak ingat semua detailnya, tapi masih bisa mengingat suatu tempat itu. Bambu-bambu tua, bau kemenyan, dan suara burung hantu. Yang paling ia ingat adalah mata sang dukun, tajam, seperti tahu isi kepala orang. Ia mencari informasi di ponsel, mencari nama, tempat, jalur, bis, dari satu forum ke forum lain. Maya menemukan nama yang terus muncul di cerita-cerita orang. Mbok Ranti, dukun tua dari Banyuwangi. Mereka menyebutnya sebagai pawang, bayangan orang yang bisa memanggil makhluk dari sisi gelap untuk membalas dendam. Harga jasanya mahal, tapi hasilnya pasti. Maya mulai menabung diam-diam. Uang belanja dari Anto ia simpan sedikit demi sedikit. Ia jual beberapa barang termasuk perhiasan kawin yang dulu diberikan saat ijab kabul. Ia tidak peduli. Semua itu tidak ada nilainya dibandingkan rasa sakit yang ia rasakan sekarang. Seminggu kemudian Maya pergi. Ia tidak pamit pada siapapun, hanya meninggalkan catatan pendek untuk Anto. Aku perlu waktu sendiri, jangan cari aku. Ia naik bis malam ke Banyuwangi. Perjalanan panjang dengan perut kosong dan hati yang terus berdebar. Sesampainya di terminal, ia dijemput lelaki tua dengan motor tua dan keranjang rotan di belakang. "Kau Maya?" tanya lelaki itu. Ia hanya mengangguk. Perjalanan masuk ke hutan kecil di pinggiran kota. Motor itu melewati jalan tanah, lalu berhenti di depan rumah panggung kayu. Di sana, seorang perempuan tua duduk di teras, mengenakan kebaya hitam dan kain panjang. Rambutnya digelung rapi, tapi wajahnya penuh kerutan, tatapannya dingin. "Sudah tahu resikonya?" tanya perempuan itu tanpa basa-basi. Maya menatap matanya. "Saya sudah kehilangan anak saya. Suami saya selingkuh. Hidup saya hancur. Apa yang lebih buruk dari itu?" Perempuan itu mengangguk. Ia berdiri masuk ke dalam, lalu kembali membawa sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan sehelai kain hitam panjang. "Beri aku sesuatu milik perempuan itu. Rambut, baju, atau apapun yang pernah ia sentuh." Maya mengeluarkan kantong kecil dari tas. Di dalamnya ada tisu bekas lipstik Leni yang ia ambil diam-diam dari gerobak suaminya. Ia menyerahkan pelan. Perempuan itu mengambil tisu itu, membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti.
Bau dupa memenuhi ruangan. Maya duduk bersila menahan batuk akibat asap. Perempuan tua itu lalu menyiram kain hitam dengan cairan dari botol, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Mulai malam ini, dia akan dihampiri oleh yang tak terlihat. Katanya datar. Maya mengangguk. Apa yang akan terjadi? Perempuan itu menatapnya. Tubuhnya akan membiru. Nafasnya habis seolah dicekik. Dan sebelum ajal datang, dia akan melihat bayangan dirinya sendiri mati di dalam cermin. Maya tidak menjawab, ia hanya menunduk dalam. Hatinya, perasaannya, puas dan takut campur aduk jadi satu. Tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Sekali luka dihujamkan terlalu dalam, hati seseorang tak lagi sama. Dan Maya sudah pecah, tidak bisa disusun ulang, tidak akan pernah lagi. Banyuwangi mendung sore itu. Awan gelap menggantung rendah, menutupi sinar matahari sejak siang. Maya duduk di bangku kayu depan rumah panggung Mbok Ranti, memeluk dirinya sendiri. Karena udara mulai dingin, wangi dupa dan getah kemenyan masih menempel di rambut dan bajunya. Ritual semalam terus berputar di kepalanya. Mantra-mantra panjang, suara gong kecil yang dipukul pelan, dan cahaya api yang membentuk bayangan menyerupai wajah Leni. Pagi tadi Maya bangun dengan tubuh pegal, tapi perasaan hatinya entah kenapa lebih ringan. Ia merasa beban yang selama ini mengendap di dada seolah mulai berkurang. Mbok Ranti tidak banyak bicara, hanya mengangguk ketika Maya pamit hendak pulang. Ia diberi sebungkus kain putih, di dalamnya ada sejumput abu hitam dan satu bilah kuku panjang yang tajam seperti logam dingin ketika disentuh. Kalau kau pernah merasa dia datang padamu, bakar ini di tanah halaman rumahmu, tapi jangan tanya lebih, kata Mbok Ranti saat menyerahkannya pada Maya. Maya tidak bertanya apapun. Ia tahu urusannya dengan perempuan tua itu hanya sementara. Mereka bukan kenalan, bukan keluarga, hanya dua orang asing yang terhubung oleh keputusasaan. Dan Maya tahu kesepakatan itu tak perlu dijelaskan lebih jauh. Ia naik ojek menuju terminal, lalu menumpang bus malam kembali ke desanya. Sepanjang perjalanan ia menatap keluar jendela. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan tampak seperti bayangan raksasa yang diam memandangi bus. Di beberapa titik ia bisa melihat asap tipis dari ladang terbakar melayang, seperti sosok tak kasat mata sedang mengikuti bus dari kejauhan. Setibanya di rumah, malam sudah larut. Anto tidak ada, pintu dikunci, jadi Maya pakai kunci duplikat. Rumah itu gelap dan dingin, barang-barangnya masih di tempat yang sama, termasuk foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding. Maya berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang dan membuka bungkusan kecil dari Mbok Ranti. Ia menyimpannya di bawah kasur, membungkusnya lagi dengan kain lap untuk mencegah Anton tahu. Lalu ia berbaring menutup mata dan berharap bisa tidur meski tubuhnya masih gemetar. Esok paginya kabar itu sampai ke telinganya lewat suara tetangga. Leni ditemukan pingsan di dapur rumahnya. Tubuhnya membiru seperti kekurangan oksigen. Tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan, tapi wajahnya seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia dilarikan ke puskesmas, namun belum siuman. Para tetangga ramai membicarakannya, di warung, di pos ronda, bahkan di pinggir jalan. Maya hanya mendengarkan sambil memasukkan cucian ke ember. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada komentar, hanya diam. Hari kedua kabar makin panas. Leni mengigau, menyebut-nyebut bayangan wanita yang datang lewat cermin, berjalan ke arahnya tanpa suara, mengenakan cadar hitam dan kain panjang. Katanya makhluk itu berdiri di sudut ruangan.
Setiap kali lampu dipadamkan, wajahnya tidak terlihat, tapi matanya meski tertutup, terasa menatap langsung ke dalam jiwa. Para perawat mulai takut, bahkan ada yang izin pulang lebih cepat karena merasa ruangan menjadi aneh. Sejak Leni dirawat, Maya mulai yakin apa yang dipesannya dari Mbok Ranti telah sampai. Ia tidak tahu apakah makhluk itu benar-benar kuntilanak atau jenis lain dari dunia tak kasat mata. Tapi yang jelas Leni dihantui oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan logika. Dan bagi Maya itu cukup. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Malam ketiga Maya terbangun karena suara pintu kamar seperti diketuk pelan. Awalnya ia pikir itu Anto. Tapi ketika ia membuka pintu, lorong rumah kosong. Ia berjalan ke ruangan depan tapi tidak menemukan siapapun. Bahkan gerobak bakso masih di halaman, ditutup terpal lusuh seperti biasa. Maya kembali ke kamar, mencoba tidur lagi. Tapi baru 5 menit berbaring, suara itu muncul lagi. Kali ini dari arah dapur. Suara gesekan seperti piring tergeser pelan. Maya duduk menahan nafas. Ia tidak punya keberanian ke dapur malam-malam. Jadi ia hanya mengunci pintu kamar dan mencoba menenangkan diri. Ia pikir mungkin tikus. Pagi harinya saat hendak memasak, ia menemukan satu piring di atas lantai dapur. Piring itu pecah dan ada jejak hitam seperti bekas abu di atasnya. Maya mengambil sapu, membersihkannya tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang janggal. Ia ingat pesan Mbok Ranti tentang abu dan kuku panjang yang harus dibakar jika merasa dihampiri. Malam keempat, Anto pulang. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia tidak berkata apapun saat masuk ke kamar. Hanya duduk di kursi dan menunduk. Maya duduk di kasur, memperhatikan Anto. Menggenggam rokok yang tidak dinyalakan, lalu berkata pelan, "Leni meninggal sore tadi." Maya terdiam. Anto melanjutkan. Katanya jantungnya berhenti, tapi wajahnya, matanya terbuka lebar seperti orang yang ketakutan banget. Ia menunduk lebih dalam. Aku sempat datang ke rumah sakit. Badannya dingin, ada bekas jari panjang di lehernya, kayak dicekik. Maya tidak menjawab. Ia tahu kata-kata itu benar, bukan karangan. Anto akhirnya tidur, tapi gelisah, berkeringat dingin. Sesekali merintih seperti orang demam. Maya duduk semalaman, tak tidur. Matanya tak bisa terpejam. Ia mulai merasa takut, bukan karena Leni mati, tapi karena ia mulai bertanya-tanya. Makhluk itu, apakah benar-benar hanya akan mengejar Leni? Atau mungkin tidak pernah puas dengan satu nyawa? Pagi kelima, suara tangisan terdengar dari rumah belakang. Seorang anak kecil menangis histeris, katanya melihat bayangan di dalam cermin kamar mandi. Tetangga berkumpul, berusaha menenangkan. Maya melihat dari jendela, tubuhnya dingin. Sore harinya, ada burung gagak bertengger di atas genteng rumah. Maya tidak pergi hingga malam. Ketika ia membuka jendela, burung itu hanya menatapnya lama. Matanya hitam, bulat, tidak bergerak. Maya menutup jendela, menarik korden rapat-rapat. Malam itu ia memutuskan membakar abu dan kuku yang diberikan Mbok Ranti. Ia menggali tanah di halaman, menuang isi bungkus kecil itu, lalu menyalakan api dari korek dapur. Api menyala cepat, asapnya pekat dan aneh, berbau seperti rambut terbakar. Maya berdiri jauh memeluk tubuhnya. Setelah itu malam kembali tenang, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tapi Maya tahu semuanya belum selesai. Dan sejak hari itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Seminggu setelah pembakaran abu dan kuku itu, hidup Maya berubah menjadi teka-teki yang menyesakan. Ia tak lagi merasa tenang, bahkan saat langit sedang cerah.
Bahkan saat ayam tetangga berkokok, seperti biasa, ada sesuatu yang bergeser, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, seperti udara yang terlalu berat untuk dihirup, seperti bayangan yang selalu terasa membuntuti. Malam itu Maya duduk di ruang tengah, menyulam taplak meja yang setengah jadi. Lampu gantung tua di atasnya mengayun pelan, meski semua jendela tertutup. Sekilas ia mengira itu hanya angin. Tapi tak lama kemudian, ia merasa tengkuknya dingin. Bukan dingin biasa, lebih mirip hawa dingin yang muncul saat seseorang berdiri terlalu dekat di belakangmu, tapi tidak kelihatan. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Gerak jarumnya terhenti. Nafasnya terengah sebentar sebelum kembali stabil. Maya bangkit dari kursi, berjalan ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Saat menyalakan keran dan menunduk, membasuh wajah, dia tidak sadar. Cermin di atas wastafel menampakkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat Maya menegakkan kepala dan menatap cermin, ia membeku. Bayangannya terlihat normal kecuali bagian belakang. Di belakangnya berdiri sesosok perempuan tinggi mengenakan kain hitam dan bercadar yang menutupi seluruh wajah. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun matanya, bahkan meski tertutup, Maya bisa merasakan. Tatapannya tajam, menusuk ke punggungnya. Jantung Maya berhenti sedetik. Ia berbalik badan dengan cepat. Ruangan kosong. Ia kembali menatap cermin. Bayangan itu sudah hilang. Tangannya gemetar. Ia menyeka wajah dengan handuk dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Malam itu ia tidur dengan lampu menyala untuk pertama kalinya sejak kembali ke Banyuwangi. Maya merasa ada yang salah. Ia mulai sadar bahwa teluh yang dikirim bukan seperti menyalakan dan mematikan lampu. Begitu dinyalakan, tidak selalu bisa dimatikan kembali. Keesokan paginya Maya keluar rumah lebih pagi. Ia pergi ke warung belanja seperlunya. Lalu menyempatkan diri mampir ke rumah tetangga yang sudah seperti ibunya sendiri, Bu Asih. Mereka duduk di teras minum teh dan berbincang ringan. Aku mimpi aneh beberapa malam ini, Bu. Maya akhirnya berusaha membuka pembicaraan. Kayak ada perempuan berjubah hitam di dalam rumah, Bu. Bu Asih berhenti mengaduk tehnya, matanya tajam menatap Maya. Kamu bawa sesuatu dari luar ya? Maya menelan ludah. Ia tidak menjawab. Rumahmu hawanya beda sekarang. Dulu adem, sekarang sumpet. Kayak rumah yang disukai makhluk-makhluk dari dunia lain. Maya buru-buru pamit. Ia pulang dengan langkah lebih cepat. Di kepalanya, perasaan tidak nyaman makin membesar. Ia masuk rumah, menutup semua pintu dan jendela, lalu duduk termenung di ranjang. Ia sadar dirinya bukan sekedar pengirim. Ia sudah jadi bagian dari lingkungan itu. Anto pulang sore itu, mukanya masih kusut. Ia mulai jarang bicara, dan tiap malam selalu mengigau. Malam itu Maya terbangun pukul 2 dini hari, karena suara Anto berteriak. Dia di atas lemari, Maya! Di atas lemari, Maya! Maya menyalakan lampu. Lemari kosong, tak ada siapapun. Tapi Anto menunjuk dengan tangan gemetar. Tubuhnya menggigil, seperti baru keluar dari hujan. Dia duduk sambil nunduk. Mukanya ditutup kain, tapi aku tahu dia ngeliatin aku. Setelah dibujuk, Anto akhirnya tertidur lagi. Tapi Maya tidak. Ia duduk di lantai kamar, membelakangi dinding dan menatap pintu yang setengah terbuka. Sepanjang malam ia merasa seperti diperhatikan. Keesokan harinya, Maya mencari cermin-cermin di rumah. Ia menutupi semuanya dengan kain hitam. Mulai dari cermin kamar mandi, meja rias, hingga permukaan kaca di lemari.
Ia bahkan memecahkan cermin kecil di dompetnya. Ia tak sanggup lagi melihat bayangan-bayangan yang muncul tanpa diundang. Namun satu hal yang tidak bisa ditutupi adalah kaca jendela. Malam berikutnya ketika Maya hendak menutup tirai, ia melihat pantulan dirinya sendiri di kaca. Tapi anehnya, bayangan itu tidak meniru gerakannya. Saat Maya berdiri diam, bayangan itu memiringkan kepala ke kanan. Saat Maya mundur, bayangan itu tetap berdiri di tempat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menutup tirai dan mundur pelan. Detik itu juga angin dingin berhembus dari arah dapur, seolah-olah pintu belakang terbuka meski dikunci. Maya tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut dan menunggu pagi datang. Hari berikutnya suasana rumah makin suram. Anto mengeluh sering merasa kepanasan di malam hari, meski jendela terbuka. Ia mengatakan kadang mendengar suara nafas seseorang dari kolong ranjang. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Satu kali ia mengaku melihat bayangan hitam berjalan cepat dari dapur ke kamar mandi. Tapi ketika Maya tanya lebih lanjut, Anto justru marah-marah. Ia bilang Maya terlalu banyak tanya. Saat itulah Maya menyadari bukan hanya dirinya yang jadi sasaran. Malam ke-14 sejak Leni dikubur, suara tangisan terdengar dari dalam cermin kamar. Maya yakin sudah menutupnya dengan kain, tapi entah bagaimana kain itu terjatuh. Ia menghampiri perlahan, tangan gemetar. Saat ia mendekat, suara tangisan itu berubah jadi tawa pelan, tawa lirih. Perempuan itu menutup mata, tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan makin dekat sampai akhirnya hening. Maya membuka mata, cermin itu kembali tertutup kain. Tapi di lantai ada jejak kaki kecil berwarna hitam seperti bekas jelaga menuju ke arah dapur. Maya mengikuti jejak itu dengan langkah ragu. Sampai di dapur, jejak itu menghilang di dekat kompor. Ia menyalakan lampu, tapi bolam langsung pecah. Rumah gelap gulita, dan untuk pertama kalinya, Maya mendengar suara yang tidak bisa disangkal. Berasal dari makhluk itu. Suara nafas berat, pelan, tapi sangat jelas. Diikuti suara langkah pelan dari arah belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tapi suara itu makin dekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lalu bisikan dingin, "Aku belum kenyang, Maya." Maya menjerit, tapi ceritanya tidak keluar dari mulut. Ia hanya bisa membuka lebar-lebar mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Hanya bisa berdiri sambil menangis dalam diam. Dan malam itu Maya sadar kuntilanak itu belum pergi. Ia lapar dan kini dia tinggal di rumah ini. Maya terbangun di lantai dapur, kepalanya pusing, mulutnya terasa kering. Dan tubuhnya seolah baru dilewati truk besar. Ia tak langsung bangkit, hanya menatap langit-langit yang gelap dengan nafas tak beraturan. Bau gosong dari lampu pecah semalam masih terasa di udara. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menoleh pelan, memastikan tidak ada sosok berkerudung hitam berdiri di sudut ruangan. Tidak ada, tapi itu tidak berarti aman. Perasaan seperti terus diawasi masih menempel di kulit Maya. Ia mencoba berdiri, kakinya goyah. Ia berjalan perlahan ke kamar, membuka korden jendela, membiarkan cahaya pagi masuk, tapi bahkan sinar matahari terasa sia-sia. Rumah itu tetap kelabu, seperti cahaya, menolak tinggal terlalu lama di sini. Anto belum bangun, ia masih tergolek di ranjang. Matanya tertutup rapat, tapi tubuhnya berkeringat deras. Maya duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajah suaminya yang nampak lebih tua dari usia sebenarnya. Bekas luka cakaran terlihat samar di pipinya. Entah siapa yang mencakar.
Anto tidak ingat atau pura-pura tidak ingat. Hari itu Maya tidak pergi kemana-mana. Ia hanya membersihkan rumah pelan-pelan. Mulai dari menyapu hingga mengepel lantai 2 kali. Padahal tidak kotor. Semua dilakukannya untuk mengalihkan pikiran dari kenyataan bahwa rumah ini tidak lagi sama. Ia bahkan membakar beberapa lembar daun sirih dan kemenyan, berharap bisa mengusir apapun yang telah ia undang. Namun tak ada yang pergi. Malamnya kejadian aneh kembali terjadi. Saat sedang memasak nasi, tungku gas menyala sendiri, padahal belum diputar. Api biru menyala besar. Maya buru-buru mematikannya. Tidak lama kemudian, air di ember berbuih sendiri. Seperti ada tangan tak kasat mata yang sedang mencuci. Maya diam. Ia tahu itu bukan angin, bukan kebetulan, bukan tikus. Ini lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Pukul 11 malam suara nyanyian terdengar dari kamar mandi. Lembut, pelan, suara perempuan. Bahasanya tidak dimengerti, seperti mantra dalam dialog asing. Tapi nadanya menenangkan, sekaligus menyeramkan. Maya tidak berani mendekat. Ia hanya duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut, menggigil. Anto terbangun. Dengan wajah panik ia berlari ke ruang tamu dan langsung memeluk Maya. Tubuhnya gemetar, matanya merah seperti habis menangis. "Maya, aku mimpi buruk lagi, Maya," katanya terbata. "Aku dibawa ke sumur tua. Dia berdiri di mulut sumur, tapi aku gak bisa lari. Mulutku gak bisa teriak, rasanya kayak dibekap sesuatu." Maya terdiam. Ia tak ingin bercerita bahwa suara dari kamar mandi terus terdengar. Bahkan saat mereka bicara sekarang, suara itu belum berhenti. Anto mengusap wajahnya. "Aku merasa kita harus pergi dari rumah ini, Maya." Maya mengangguk pelan, tapi hatinya tahu makhluk itu tidak akan tinggal di rumah ini. Ia mengikuti kemanapun Maya pergi, karena Mayalah yang membangunkannya. Esok paginya Anto keluar rumah untuk menghubungi Ustadz yang sering dipanggil warga kalau ada gangguan di rumah. Maya menunggu di dalam dengan jendela tertutup rapat. Ia tidak ingin orang-orang melihat dirinya dalam kondisi seperti ini. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia seperti bukan Maya yang dulu. Beberapa jam kemudian, Anto kembali bersama seorang pria parubaya. Namanya Ustadz Malik. Wajahnya tenang, matanya tajam, tapi tubuhnya tampak lelah. Seperti orang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan dunia yang tidak bisa dijelaskan akal. Ustadz Malik tidak banyak bertanya. Ia hanya meminta izin berkeliling rumah, mengamati setiap sudut. Tangannya memegang tasbih, mulutnya komat-kamit, membaca doa. Ketika sampai di dapur, ia berhenti lebih lama. Pandangannya tertuju ke langit-langit, lalu ke lantai. Rumah ini pernah jadi tempat pemanggilan, katanya lirih, bukan sekedar dihuni. Maya menunduk. Anto menatap istrinya dengan alis berkerut. "Apa maksudnya Pak Ustadz?" "Di sini pernah dilakukan pemanggilan makhluk halus. Entah lewat media apa, tapi jejaknya jelas." Maya tidak bisa menyanggah. Ia hanya duduk diam seperti terdakwa yang baru ketahuan mencuri. Ustadz Malik meminta untuk melakukan pengusiran malam itu juga. Ia membawa air yang sudah didoakan, garam kasar, dan beberapa benda lain yang Maya tak kenal. Selama proses itu, Maya diminta duduk di tengah ruangan dengan mata tertutup. Darto berdiri di belakangnya. Pembacaan doa dimulai. Ayat-ayat panjang dibacakan dengan suara keras. Rumah mulai terasa bergetar. Angin dingin masuk dari celah jendela. Meski semuanya tertutup, lampu di ruangan tamu redup sesaat, lalu menyala terang. Piring-piring di rak bergetar sendiri. Di tengah pembacaan, suara tawa lirih muncul dari dalam kamar mandi. Ustadz Malik tetap melanjutkan bacaannya. Suara tawa itu makin keras,
lalu mendadak berhenti. Tapi saat suasana mulai tenang, Maya membuka mata dan berteriak. Tubuhnya menegang. Di langit-langit ruang tamu, sosok itu menggantung, terbalik mengenakan cadar hitam. Tangan dan kakinya mencengkram, seperti kelelawar. Wajahnya tersembunyi, tapi rambut panjangnya menjuntai menutupi dinding. Anto melihatnya juga. Ia mundur beberapa langkah, menarik Maya ke belakang. Ustadz Malik melempar segenggam garam ke arah makhluk itu. Sosok itu lenyap dalam hitungan detik, seperti asap yang tertiup angin. Setelah itu rumah hening. Ustadz Malik berkata pelan, "Dia belum pergi, tapi untuk malam ini dia akan diam." Maya hanya bisa menangis. Ia tahu pertempuran ini belum selesai. Tapi yang membuatnya takut bukan sekedar makhluk itu. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa kini setiap kali ia hendak berteriak, mulutnya seolah terkunci. Seolah suara itu direnggut dari dirinya. Dan dalam mimpi-mimpinya, ia selalu melihat satu hal yang sama. Dirinya berdiri di depan cermin, membuka cadar hitam yang menutupi wajah makhluk itu. Dan wajah itu, wajahnya sendiri. Hari setelah pengusiran malam itu, rumah Maya seperti menahan nafas. Tidak ada gangguan aneh, tidak ada suara tangisan atau tawa dari kamar mandi. Tidak ada bayangan hitam di cermin. Tapi suasananya bukan menjadi lebih baik, hanya lebih sunyi. Sunyi yang mencurigakan, sunyi yang seperti diam sebelum badai datang. Anto masih sering mengigau saat tidur. Kadang ia menyebut nama seseorang, kadang hanya merintih pelan. Tapi kali ini ia tidak berani lagi marah-marah atau membanting barang. Sejak sosok di langit-langit muncul, keberaniannya runtuh. Seperti daun kering tersapu angin. Maya menghabiskan sebagian besar waktunya di dapur atau duduk di depan jendela. Ia tidak lagi menyulam atau mencuci taplak. Pikirannya sibuk. Ia mulai menyadari sesuatu. Tidak mungkin kuntilanak bercadar hitam itu datang begitu saja. Bahkan setelah pemanggilan teluh dari dukun Banyuwangi. Harusnya ada batas, tapi makhluk itu tidak punya batas. Ia bebas masuk ke kamar, dapur, bahkan mimpi. Malam itu Maya terbangun karena mendengar langkah kaki di luar rumah. Ia tidak langsung bangun. Ia menunggu beberapa saat, memastikan bahwa itu bukan mimpi. Suara langkah kaki itu pelan, seperti kaki telanjang, menyentuh tanah basah. Lalu terdengar suara ketukan, bukan di pintu, tapi di dinding. Maya bangkit menyalakan lampu kecil di kamar, lalu keluar ke ruang tamu. Dinding kayu di sebelah kiri rumah tampak biasa saja, tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari arah dapur. Ia berjalan perlahan, melewati lorong menuju dapur. Begitu sampai, ia melihat jendela dapur terbuka sedikit. Padahal tadi sore sudah ia kunci. Ia mendekat, menutupnya perlahan, tapi sebelum tangannya menyentuh jendela, matanya menangkap sesuatu di halaman belakang. Di bawah pohon mangga ada seseorang berdiri. Bukan berdiri biasa. Ia menunduk, tubuhnya miring, rambutnya panjang, sampai menyentuh tanah. Tubuhnya mengenakan kain hitam yang lusuh. Maya tidak bisa melihat wajahnya, tapi sosok itu tidak bergerak, seperti patung, seperti bayangan yang tidak pernah lahir dari cahaya. Maya mundur perlahan, menutup jendela, lalu menarik tirai. Ia tidak mau tahu siapa itu. Ia kembali ke kamar, memeluk lutut dan menunggu pagi. Pagi harinya Maya memutuskan pergi ke rumah Bu Asih. Ia butuh bicara, butuh mendengar suara manusia lain yang masuk akal. Di sana ia bercerita tentang sosok yang dilihat di halaman. Apa kamu tahu tanah di belakang rumahmu dulunya bekas apa? Maya menggeleng. Dulu di sana ada sumur tua. Sumur itu sudah ditutup sejak 20 tahun lalu. Ada perempuan yang katanya bunuh diri di sana.
Ia diceburkan oleh suaminya sendiri karena ketahuan tidak bisa punya anak. Maya membeku. Suasana pagi yang cerah berubah jadi suram. Dalam hitungan detik, apa ibu tahu siapa namanya? Orang sini dulu memanggilnya Mbok Ratri. Tapi aku tidak pernah lihat langsung wajahnya. Katanya sih setelah diceburkan, tubuhnya nggak pernah ditemukan. Orang-orang bilang sumur itu nggak berdasar. Sekali masuk nggak bisa keluar lagi. Maya pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia berdiri di halaman belakang, menatap tanah kosong di bawah pohon mangga. Ia tahu area itu dulunya memang ditinggikan dengan urukan batu dan tanah. Mungkin itulah lokasi sumur yang dikubur. Tapi jika benar, kenapa makhluk itu datang setelah pemanggilan Teluh? Apa mungkin Teluh itu telah membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur? Malam harinya Darto tidak pulang. Maya menelpon, tapi tidak diangkat. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung dibuka dari luar. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, terdengar suara pintu gerbang berderit. Maya berdiri cepat, mengintip dari celah jendela. Tapi yang terlihat bukan Anto. Sosok itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Ia berdiri tepat di depan pintu rumah. Tangannya menggenggam sesuatu. Kepala masih tertunduk. Rambutnya menjuntai, menutupi sebagian wajah. Maya ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Sosok itu mengetuk pintu 3 kali. Maya mundur, jantungnya berdebar keras. Ketika ketukan berhenti, suara langkah menjauh terdengar. Tapi saat Maya memberanikan diri membuka pintu, halaman depan kosong, tidak ada siapapun. Hanya ada secari kertas kecil tergantung di pegangan pintu. Di situ tertulis, "Kau bangunkan aku dari sumur. Aku akan membawa kalian semua kembali ke sana." Maya jatuh terduduk. Kertas itu terasa lebih berat dari batu. Ia tahu apa artinya. Teluh yang ia kirim bukan hanya menuntut balas. Ia membuka gerbang bagi sesuatu yang lebih gelap, lebih haus. Dan sumur tua itu bukan sekedar tempat mati, tapi tempat kembali. Seperti lubang yang menelan semua yang mengusik tidur panjangnya. Keesokan harinya Maya menggali tanah di bawah pohon mangga. Ia menggali dengan cangkul tua yang ia simpan di belakang rumah. Tangan dan kakinya gemetar, tapi rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takut. Setelah menggali 1 meter, tanahnya berubah lebih basah. Bau lumpur tua tercium. Maya terus menggali sampai cangkulnya mengenai batu besar berbentuk bulat. Ia membersihkannya perlahan dan benar saja. Itu adalah mulut sumur yang tertutup semen. Di pinggirnya masih ada bekas lingkaran besi tua. Maya duduk terengah. Sumur itu nyata. Ia tidak gila dan makhluk itu memang berasal dari sini. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara pelan terdengar dari dalam sumur, seperti suara orang berbisik. Maya mendekat, menempelkan telinganya ke batu semen. Aku belum selesai. Maya berdiri dengan cepat. Kakinya terpleset tanah basah. Ia jatuh terduduk. Tapi ia tidak bisa menjerit. Mulutnya seperti terkunci. Lagi-lagi suaranya direnggut. Ia hanya bisa melihat ke arah sumur yang kini mengeluarkan uap. Pelan-pelan seperti nafas dari perut bumi. Dan malam itu Maya tidak berani kembali ke rumah. Ia duduk di dekat pagar belakang, memeluk tubuhnya sendiri, menunggu pagi, sambil menatap sumur yang terkubur, namun tidak pernah benar-benar tertutup. Langit mendung menggantung rendah, seperti payung hitam yang enggan pecah. Angin sore berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Maya berdiri di dekat pohon mangga, memandangi tanah yang sempat ia gali. Mulut sumur yang dulu terkubur sudah terbuka kembali.
semen penutupnya dihancurkan oleh Anto dengan linggis. Menunggu dengan sabar. Tidak ada tali tambang, tidak ada senter besar. Hanya obor rakitan dari kain yang dibasahi minyak tanah. Anto menggulung tambang seadanya. Dari ikatan baju bekas dan tali jemuran, mereka berdua tahu ini bukan keputusan bijak. Tapi sejak kain putih itu terbakar sendiri dan suara-suara asing menghantui mereka setiap malam, mereka tidak punya banyak pilihan. Sore itu tepat setelah azan maghrib berkumandang, sayup-sayup dari kejauhan, Anto menurunkan tubuhnya perlahan ke dalam sumur. Maya menggenggam ujung tambang kuat-kuat sambil menahan nafas. Setiap gerakan Anto menimbulkan suara gesekan pelan yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. "Masih aman," teriak Maya dari atas. Anto langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari dalam. "Aman, tapi licin. Jangan gerakan tambangnya." Maya menggenggam lebih erat, sementara langit perlahan berubah menjadi ungu tua. Hanya cahaya obor yang menyala temaram dari balik gelap sumur. Sekitar 5 menit kemudian, suara Anto terdengar lagi. "Kayaknya aku nemu ruang seperti lorong. Tanahnya padat." Maya tidak menjawab. Ia hanya fokus menahan tambang, memastikan suaminya tidak jatuh. Lalu tiba-tiba tambang mengendur. Maya panik. "Mas, Mas!" Tak ada sautan. "Mas!" Masih tidak ada jawaban. Obor di dalam sumur terlihat berhenti bergerak. Maya merasa tubuhnya membeku. Ia ingin menarik tambang, tapi takut jika malah menjatuhkan Anto. 5 menit berlalu, masih tidak ada suara dari bawah. Maya menggigit bibir. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Maya diam saja, siapa tahu Anto benar-benar dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, ia mengikat sisa tambang ke pinggang, lalu menuruni sumur perlahan. Tubuhnya gemetar, tangannya licin karena keringat dan lumpur. Setiap tarikan tali terasa seperti menuruni jurang yang tak punya dasar. Tapi Maya tak peduli, ia harus tahu apa yang terjadi pada Anto. Setelah beberapa menit menuruni dinding sumur, ia merasakan kaki menyentuh tanah. Ruang di bawah sumur ternyata cukup luas, bukan sekedar rongga sempit, tapi seperti goa kecil yang dingin dan lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma menyengat seperti bangkai. Obor yang dibawa Anto tergeletak di tanah, menyala kecil. "Mas," seru Maya pelan. Tak ada jawaban. Ia merunduk mengambil obor itu, lalu menyorotkan cahaya ke sekeliling. Dinding tanah yang kasar tampak seperti digali dengan tangan, bukan alat. Ada lorong sempit di sisi kanan. Cukup dilewati satu orang dengan membungkuk. Dan di ujung lorong itu ada kain hitam tergantung di dinding, seperti tirai. Tapi bukan kain biasa. Itu terlihat seperti kerudung. Maya mendekat perlahan, jantungnya berdetak cepat. Ketika ia hendak menyibak kain itu, terdengar suara dari dalam. "Kau panggil aku, lalu kau lari. Sekarang kau datang sendiri. Apa yang kau cari, Maya?" Maya mundur satu langkah. Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. Bukan gema, bukan dari lorong, tapi seperti bisikan yang langsung ditanam di otaknya. Ia memberanikan diri menyibak kain itu. Di baliknya, lorong makin sempit. Dindingnya berdarah, bukan seperti darah segar, tapi cairan hitam pekat yang merembas perlahan. Di dalam sana, ia melihat Anto berdiri mematung. Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip. Seolah tubuhnya diambil alih oleh sesuatu. Maya menghampiri suaminya, mengguncangnya pelan. "Mas, bangun, ini aku." Tapi Anto tak bergeming, tatapannya kosong. Tiba-tiba lorong di belakang Maya tertutup sendiri, seperti mulut tanah yang menelan kembali. Obor meredup, udara jadi sesak. Dinding tanah perlahan menutup, menyisakan celah kecil seperti goa hidup yang berubah bentuk.
Lalu terdengar suara tawa perempuan pelan, seperti sedang menertawakan. "Perempuan yang kau bunuh, wanita itu bukan wanita biasa," kata suara itu. "Dia hanya menunggu tubuh untuk kembali, dan kau telah membangunkannya." Maya berbalik tapi tak melihat siapapun yang ada. Hanya bayangan di dinding, bayangan tinggi kurus bercadar, tapi matanya merah, menyala, menembus kegelapan. "Aku tidak ingin kau, tapi kau datang sendiri. Maka aku terima dengan senang hati." Tiba-tiba Anto terjatuh, tersungkur, tubuhnya kejang. Maya berlutut memeluknya. "Mas, bangun mas, kita harus keluar dari sini." Tapi Anto hanya mengeliat, seperti tubuhnya sedang diremas dari dalam. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat dan bau. Maya menangis. Ia tak peduli lagi pada siapa yang mendengar. Ia menjerit sekuat tenaga. "Ambil aku saja, jangan dia. Aku yang panggil kau, aku yang salah." Sunyi. Lalu kain cadar itu melayang turun pelan-pelan, menutupi tubuh Maya. Obor padam, tubuh Anto tergeletak lemas di lantai. Nafasnya tersengal, matanya setengah terbuka, seperti orang baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Di sebelahnya Maya terduduk membisu, punggungnya bersandar pada dinding lembab. Tangannya masih menggenggam obor yang kini hanya tinggal arang. Ruang sempit di bawah sumur itu berubah menjadi tempat yang menghilangkan batas antara hidup dan mati, antara kenyataan dan mimpi yang paling buruk. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hanya helaan nafas Anto yang terdengar. Ia tak bertanya apapun, tidak juga menyalahkan, tapi sorot matanya memancarkan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maya tahu suaminya sudah melihat sendiri kengerian yang ia hadapi sejak awal. "Aku dengar suara ibu-ibu," lirih Anto tanpa menatap istrinya. Maya mengangguk pelan. Ia tak perlu menjawab. Suara itu bukan cuma terdengar, tapi menembus ke dalam pikiran, menancap seperti duri halus yang tak bisa dicabut. "Dia bilang, dia bukan yang kau panggil, tapi dia datang karena darah." Ucapan itu membuat Maya menunduk. Ia tahu teluh yang ia minta dulu bukan sembarangan teluh. Dukun yang ia datangi di Banyuwangi pernah menjelaskan dengan rinci, hanya bilang bahwa harganya nyawa. Maya mengira yang dimaksud adalah nyawa orang lain, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Mereka duduk diam hingga suara dari atas sumur mulai terdengar. Samar suara azan Isya. Sayup-sayup seperti datang dari dunia lain. Darto mencoba berdiri dan Maya membantunya. Mereka berdua berjalan perlahan melewati lorong tanah menuju tambang yang masih tergantung. Mereka naik ke atas, bukan perkara mudah. Tangan mereka licin, kaki gemetar, tapi akhirnya mereka berhasil muncul kembali ke permukaan. Di luar, angin malam bertiup kencang. Pohon mangga meliuk pelan. Rumah mereka tampak seperti bayangan kosong yang menunggu untuk ditinggalkan. Maya dan Anto masuk perlahan, menutup pintu lalu duduk di ruang tengah tanpa menyalakan lampu. Mereka tidak bicara sampai hampir 1 jam kemudian. "Dia belum selesai, Mas," kata Maya akhirnya. "Kita cuma diberi waktu." Anto menatap istrinya. "Waktu untuk apa?" Maya memejamkan mata. "Untuk memilih." Malam itu mereka tidak tidur, tidak juga berbaring. Mereka hanya duduk bersandar pada dinding, menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu bentuknya. Beberapa kali suara aneh terdengar dari dapur, seperti suara piring jatuh atau langkah kaki yang berlari cepat. Tapi ketika dicek tidak ada apa-apa. Pukul 2 dini hari, sesuatu mulai terjadi. Jendela kamar terbuka sendiri, walau tidak ada angin. Di bawah pintu muncul bayangan 2 kaki meski tidak ada siapapun di teras. Lalu muncul lagi bau kain terbakar. Baunya tajam dan menusuk,
seperti malam sebelumnya. Anto bangkit berdiri, mengambil pisau dapur, dan berdiri di depan pintu kamar. Maya masih duduk, tapi tubuhnya menegang. Perlahan pintu kamar mereka berderit terbuka sedikit demi sedikit, dan dari celah itu muncul sepasang mata merah. Tidak ada wajah, tidak ada tubuh, hanya mata besar menyala dan menatap lurus ke arah mereka. Maya spontan menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Darto melangkah mundur. Pisau di tangannya jatuh tanpa suara. Mata itu melayang masuk. Ruangan jadi dingin seperti kuburan. Udara menebal. Waktu seperti berhenti. Maya akhirnya bisa bersuara. "Apa yang kau mau?" Mata itu tak berkedip. Lalu terdengar suara perempuan, sama seperti di lorong sumur. Kali ini suaranya lebih jelas, seperti berdiri tepat di depan mereka. "Aku ingin matamu." Kata-kata itu membuat Maya terdiam. Anto menoleh cepat ke arahnya, seolah belum percaya apa yang ia dengar. "Kau melihatku terlalu dalam, Maya. Kau melanggar batas. Sekarang kau harus membayarnya." Tiba-tiba lampu rumah menyala sendiri. TV menyala tanpa sebab, menampilkan saluran kosong, gambar hitam putih bersemut. Tapi suara dari TV berbeda, bukan suara stasiun rusak, melainkan suara tangis bayi melengking keras, mengiris telinga. Tangis itu tak berhenti, makin lama makin keras. Maya memejamkan mata, menutup telinga, menggigil di tempatnya. Anto mencoba mematikan TV, tapi tak berhasil. Lalu tiba-tiba tangis itu berhenti, sunyi. TV mati sendiri, lampu padam tiba-tiba. Tubuh Maya terangkat ke udara. Anto berteriak memanggil namanya, tapi Maya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya tergantung beberapa sentimeter di atas lantai, dan dari matanya menetes darah. 1 tetes, 2 tetes, lalu deras. Tapi Maya tidak mengerang kesakitan. Ia hanya memejamkan mata, pasrah. Anto menariknya, memeluknya. Jangan ambil dia." Mata merah itu muncul kembali. Sekarang ada 2 pasang, lalu 3, lalu lebih banyak, memenuhi ruangan seperti kumpulan api dalam kegelapan. 1 jiwa tidak cukup. Kau ikut juga. Tiba-tiba ruangan bergetar, dinding rumah seperti akan runtuh. Semua barang berterbangan. Angin kencang berputar dalam ruangan, tapi Maya dan Anto tetap saling memeluk. Di tengah semua itu, seolah berpegangan pada harapan yang tersisa. Lalu semua berhenti. Mata-mata itu hilang. Bau kain terbakar lenyap. Rumah menjadi hening seperti semula. Maya terjatuh ke lantai. Anto menahannya. Darah di matanya berhenti. Ia masih sadar walau lemah. "Mas, aku tahu sekarang dia tidak akan pergi sampai kita kembalikan semuanya." Anto memeluk istrinya erat-erat. Mereka berdua tahu ini belum selesai. Mereka telah membuka gerbang, dan gerbang itu tidak akan tertutup sendiri. Pagi datang tanpa warna, langit keruh, matahari tertutup awan pekat. Burung-burung yang biasanya ramai di atap-atap rumah mendadak lenyap. Desa itu seperti kehilangan denyut. Maya duduk di beranda rumah, mengenakan suya tertipis dan sarung kumal di tangannya, segelas kopi pahit yang sejak tadi tak disentuh. Tatapannya kosong, mengarah ke jalanan lenggang. Sementara pikirannya melayang. Anto keluar dari kamar, matanya merah, wajahnya kusam. Semalaman mereka tidak tidur. Semalaman pula mereka mencoba mencari jawaban dari semua yang terjadi, tapi tidak ada jawaban pasti. Hanya satu kesimpulan, semua ini tidak bisa diselesaikan dengan doa-doa, air garam, atau kemenyan. Ini bukan tentang mengusir makhluk halus. Ini seolah menutup sesuatu yang tak seharusnya dibuka. Anto duduk di sebelah istrinya, tak ada percakapan.
Anto menatap istrinya dengan wajah lelah. Maya meletakkan cangkir kopinya ke lantai. Aku tahu tempatnya. Anto mengernyit. Tempat apa? Dukun itu yang pertama kali kasih aku kain bercadar hitam. Anto terdiam lalu mengangguk. Ayo kita berangkat sekarang. Perjalanan ke Banyuwangi memakan waktu hampir 8 jam dengan motor. Matahari sudah tinggi saat mereka tiba di desa yang hanya disebut dengan satu nama, Jenggolo. Tidak ada plang nama resmi. Jalan menuju ke sana rusak parah, penuh kerikil dan lumpur. Rumah-rumah tersebar jarang. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Wajah-wajah tua menatap Maya dan Anto dari balik tirai bambu. Salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah rumah panggung di pinggir hutan. Kau cari Mbah Kirti, itu rumahnya, kata lelaki tua dengan suara serak. Akhirnya mereka berdua menghampiri rumah itu. Tidak ada pagar, tidak ada pintu yang terkunci. Mereka naik ke lantai kayu rumah panggung itu dan segera mencium bau dupa yang menyengat. Mbah Kirti sedang duduk bersilah memejamkan mata. Mulutnya komat kamit, di hadapannya sesajen lengkap. Tanpa membuka mata, Mbah Kirti bicara. Kau datang untuk mengembalikan. Maya dan Anto saling pandang. Mereka tidak menjawab. Mbah Kirti membuka matanya. Tatapannya tajam, tak seperti orang sepuh pada umumnya. Apa yang kalian bangunkan tidak bisa dikurung kembali, tapi bisa dibawa. Anto bertanya pelan. Dibawa kemana? Ke ujung jalan, tempat semuanya bermula. Kau tahu tempat itu? Jawab Mbah Kirti sambil menunjuk Maya. Maya mengangguk pelan. Sumur belakang rumah, bukan cuma sumur, tapi ruang bawahnya. Gerbang itu sudah terbuka. Satu-satunya cara menutupnya adalah dengan tubuh, bukan tumbal, bukan korban, tapi jiwa sukarela. Anto berdiri menatap dukun itu tajam. Kalau harus ada yang pergi, biar saya saja. Maya menggenggam tangan suaminya. Tidak mas, semua ini salahku. Aku yang mulai. Aku yang harus akhiri. Mbah Kirti tidak menyela. Ia hanya menunduk lalu mengeluarkan benda dari dalam peti kecil. Di sampingnya sebuah kerudung hitam panjang masih utuh. Bawalah ini, letakkan di tempat asalnya. Maka yang bersemayam akan kembali tidur. Mereka tiba di rumah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menuju sumur di belakang rumah. Lubangnya masih menganga. Tambang dari jemuran kemarin masih tergantung. Maya mencium kening Anto. Kita akan baik-baik saja. Anto menggenggam tangan istrinya. Kalau ada yang harus tinggal, biar aku yang tinggal. Tapi Maya sudah menuruni tali sebelum Anto sempat menahannya. Di bawah semuanya masih sama. Lorong gelap, dinding berlendir, udara dingin menusuk. Tapi kini lorong itu lebih panjang, seperti membentang tak berujung. Maya berjalan pelan, membawa kerudung hitam itu di tangannya. Setiap langkah terasa berat, suara nafasnya menggema, tapi ia justru maju. Sampai tiba di tempat di mana mata merah itu muncul. Tempat itu kini gelap total, tak ada bayangan, tak ada suara. Tapi terasa ada puluhan pasang mata mengawasi. Maya menunduk meletakkan kerudung itu di tanah. Aku kembalikan milikmu, biar semua kembali seperti semula. Ucapnya pelan. Tiba-tiba tanah bergemuruh, dinding lorong bergetar. Darah mengalir dari sela-sela tanah. Udara jadi pengap. Suara-suara tangisan, jeritan, bisikan menyatu jadi satu dari dalam kegelapan. Muncul sosok tinggi besar, mengenakan cadar hitam. Tapi kali ini ia tidak mengambang. Ia berjalan perlahan, menunduk, lalu berhenti di depan Maya. Maya menunduk. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi ia sudah siap. Ambil aku, kalau memang ini syaratnya. Sosok bercadar itu mengangkat tangan, menyentuh kepala Maya. Dingin, tapi tak menyakitkan. Lalu perlahan-lahan tubuhnya menghilang, menjadi asap, menyatu dengan kerudung hitam yang Maya bawa. Lorong berguncang sekali lagi, kemudian hening. Maya terbangun di pinggir sumur.
Anto duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Wajahnya cemas tapi lega. "Aku balik lagi?" tanya Maya. Anto mengangguk. "Kau pingsan, tapi kerudung itu menghilang dan sumur tertutup sendiri seperti tak pernah ada." Mereka berdua berdiri memandang rumah mereka yang tampak tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Malam itu tidak ada suara tangis, tidak ada bayangan, tidak ada mata merah. Tapi Maya tahu gerbang itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya tidur menunggu panggilan yang baru. Dan jika suatu saat nanti ada yang memanggilnya lagi, tak akan ada yang bisa menahannya. Karena gerbang itu adalah gerbang yang tak bisa ditutup. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.